masih menjadi sorotan publik bahwa dikemanakan ini anggaran. Ini pemuda terlalu banyak dilenakan di ranah romantisme. Bahkan di DPR juga mesti mereka monitoring. Kita sebagai pemuda, kita harus bagaimana ini Bone ke depannya untuk lebih baik lagi. Ada apa dengan supremasi hukum saat ini? Nah ini, Deng Amran katanya juga ikut di salah satu komunitas, komunitas apa itu Kak, yang mengenai COVID-19? Tim pengawas kecamatan untuk COVID-19 ini. Nah, mungkin ada fenomena-fenomena yang tidak semestinya Deng Amran rasakan, mungkin bisa dijelaskan? Kemarin saya lihat, kan saya masuk juga di salah satu grupnya. Kemarin saya lihat, kemarin di situ ada data yang dikirim bahwa ada yang nama-nama yang double. Nggak usah saya sebutkan kecamatannya. Dan kalau saya juga terjun langsung ke lapangan, itu kemarin juga saya dapat ada orang yang tidak semestinya dapat. Dan masih ada juga orang yang semestinya dapat cuman tidak terdaftar. Jadi itulah sekarang bagaimana itu pemuda sekarang itu bisa kawal ini, bagaimana ini yang orang-orang yang semestinya dapat untuk didaftarkan ke desa, antar desa. Nah, saya ingin balik bertanya kepada Kak Andi Ardiman, karena Kak Andi Ardiman ini ketika saya buka sosmed, Kak Ardiman ini sangat aktif mengkritisi pemerintah Kabupaten Bone. Nah, begini Deng Amran tadi mengatakan bahwasanya ada yang menerima bantuan tetapi double. Ada pula yang mesti harus mendapatkan bantuan tetapi dia tidak dapat. Apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Pertama, tentu adalah persoalan besar kita khususnya di daerah Kabupaten Bone yang pun dituangkan dalam rumusan persoalan RPJMD yang merupakan rumusan program jangka menengah daerah, di mana di dalamnya memuat berbagai persoalan mendasar yang semestinya diurai oleh pemerintah daerah. Nah, di dalam situ, di dalam RPJMD tersebut, dalam urusan statistik ataupun data, Bone ini masih belum punya validasi data untuk menjadi acuan dalam meramu program-program daerah gitu. Jadi ini persoalan mendasarnya kita memang, bahwa daerah kita tidak punya data yang valid untuk dijadikan acuan dalam merumuskan program strategis dalam rangka mengurai persoalan-persoalan lain gitu. Artinya Deng, peran apa sih Deng yang harus dilakukan pemuda untuk mengatasi hal ini? Semestinya mereka mesti paham dulu akar persoalan daerah ini. Maksudnya salah satunya adalah mesti memegang dokumen kayak semacam RPJMD tadi, RKPD, untuk para pemuda kita dapat mengawal arah daripada pembangunan daerah ini, arah daripada mengurai persoalan yang dilakukan oleh pemerintah kita gitu. Artinya pemuda ini harus ikut mengawal. Jelas. Dan pemerintah juga harusnya transparansi. Jelas. Siap. Oke, kesimpulan saya ingin bertanya kepada Kak Atta. Tapi singkat Kak, kesimpulan apa sih Kak yang harus dilakukan pemuda untuk di era pandemi ini? Pemuda itu harus apa sebenarnya? Berdiam diri di rumah dengan hashtag di rumah saja? Physical distancing tapi di rumah saja? Atau bagaimana Kak? Kesimpulan saya itu hari ini saya sederhana sekali. Sebenarnya hari ini pemuda dan masyarakat itu harus bersinergi untuk bagaimana kemudian mengawal pendanaan ini, masalah penanganan COVID-19 ini. Kemudian kata himbauan ini kan artinya kalau kita kaji dari KBBI itu hanya kata ajakan. Jadi tetap hari ini antara pemuda dan masyarakat tetap harus bersinergi kemudian mengawal ini dana konspirasi, bagaimana kemudian bisa kita dana ini bisa tetap tepat sasaran, jangan sampai kasusnya ini ada double seperti itulah. Pemuda harus mengawal agar dana yang dialokasikan tepat sasaran. Nah, Deng Amran, kesimpulan Deng Amran yang ingin Deng Amran sampaikan kepada pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Bone di era pandemi ini, agar ketimpangan-ketimpangan yang Deng Amran tadi katakan bahwasanya ada yang double, ada yang tidak menerima, ada orang yang mestinya tidak menerima tapi menerima. Nah, tanggapan Deng Amran, apa yang harus dilakukan pemuda di era pandemi ini? Jadi sebenarnya di sini saya tidak mau hanya berbicara tentang pemudanya. Jadi semua masyarakat
Itu dapat mengawal bagaimana ini pandemi bisa dana pandemi ini bisa disalurkan dengan semestinya. Jadi yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana ini data-data yang sebelumnya ada, bagaimana kita bisa mengawalnya, dan yang semestinya kita harus masukkan. Begitu. Karena kesimpulan dari Kak Atta dan Kak Amran ini mungkin sedikit memiliki relasi. Yang disampaikan Kak Atta ini khusus untuk pemuda, dan Amran pun kurang lebih seperti itu. Tetapi saya ingin bertanya kepada Dengar Diman, tapi mungkin pertanyaan saya sedikit berbeda. Kalau Kak Atta tadi saya minta menyampaikan pesan kepada pemuda Kabupaten Bone, dengan Amran pun begitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Dengar Diman, apa yang ingin Dengar Diman sampaikan kepada birokrasi yang ada di Kabupaten Bone? Pertama saya kembali dulu untuk agar masyarakat kita paham dulu bahwa tidak hanya pandemik ini sebenarnya, namun pandemik ini kalau menurut bahasanya Perdana Menterinya Singapura kalau tidak salah, beliau ungkap begini, bahwa COVID-19 ini membuat kita untuk merefleksi diri kita, melihat kualitas bangsa maupun daerah kita dalam 3 hal. Yang pertama, apakah sistem kesehatan kita itu siap dan berjalan dengan baik? Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah government kita, pemerintahan kita mampu menuntaskan persoalan dengan baik atau tidak? Kemudian yang ketiga, apakah dengan COVID-19 ini menumbuhkan moralitas kita atau tidak? Saya kira hal ini dapat masing-masing di antara kita untuk merefleksi diri masing-masing, untuk kemudian kita mengambil ukuran. Jika kita tidak siap dalam sistem kesehatan kita, maka mari berbenah. Jika government kita tidak siap dan kurang mampu mengurai persoalan ini, mari kita berbenah. Jika moral kita masih minim dalam tanggap bencana ini, mari kita berbenah. Jadi tidak hanya masyarakat, pemerintah pun secara bersama kita mesti sadar untuk bersama-sama bersinergi, berintegrasi dalam satu wujud harapan yang sama, bagaimana kita membawa arah kemajuan daerah kita dengan tetap tentu mengusung keadilan, dan yang sangat penting adalah kemanusiaan tentunya.